Assalamualaikum. Dalam sesi sharing kali ini, saya akan kembali membahas tentang VLOOKUP. Gagasannya adalah bagaimana kalau kita punya data seperti ini, ketika kita lookup nama Budi misalkan, yang muncul bukan Budi dalam urutan yang pertama. Budi dalam urutan pertama ini nilai 1000, tapi sini kita mau yang muncul sebagai indeksnya adalah data Budi yang ada di urutan terakhir, yaitu 1100. Begitu juga kalau kita melookup nama yang lain, misalkan Santi, di urutan pertama Santi data penjualan 500, tapi kita mau nanti ketika kita lookup data yang muncul adalah data Santi yang paling update, atau data Santi di baris terakhir gitu ya, di nama Santi itu sendiri, itu 1500. Oke, kita coba contohkan dulu VLOOKUP yang biasa. Oke, kalau VLOOKUP biasa kayak gini, ketika kita masukkan lookup value-nya, Santi misal, maka yang keluar adalah Santi di urutan pertama. Oke, begitu juga kalau kita coba masukkan nama Benny, harapan kita yang keluar adalah nilai penjualannya sebesar 500. Tapi kalau dengan VLOOKUP yang biasa, maka data yang keluar adalah 2000. Kita coba. Oke, begitu juga dengan data yang lain akan sama hasilnya. Nah, gimana caranya menjawab pertanyaan saya di awal tadi? Oke, karena ini datanya ada 3 kolom, dan barusan saya hanya melookup atau mengambil range dari 2 kolom. Oke, agar data Benny ini sebenarnya walaupun kita menggunakan range ini, tapi tetap bisa menggunakan nama sebagai lookup value, itu bisa kita gunakan trik yang saya pernah share di video sebelumnya. Oke, nanti bisa lihat aja gimana penjelasannya di sini. Saya akan cepat saja. Oke, karena sudah saya tambah data baru, data kolom, nama dalam array-nya, berarti sekarang kita punya 4 kolom. Ini kolom nama, saya copy ke depan. Selanjutnya kolom tanggal harusnya di sini. Kolom A juga kita ikut sertakan. Oke. Dan kita bukan ingin mengambil data tanggal ya, karena kalau kita indeksnya 2 di sini, maka yang nanti keambil adalah data tanggal. Kita pengen yang terambil adalah data penjualan. Oleh karena itu, yang harus ditulis di sini indeksnya adalah angka 4. Oke, karena angka 1 atau indeks 1 di sini isinya nama, tanggal, nama lagi, baru data penjualan. Oke. Kita coba aja di sini juga ya, biar kalau kita tulis lookup value di sini atau nama, dia juga bisa keluar gitu output atau returnnya. Makanya di sini kita coba lengkapi langsung aja semua ini juga, jadi tidak ada batasan barisnya. Untuk melengkapi array atau range-nya biar otomatis ke bawah, kita gunakan array formula. Jadi muncul sendiri karena saya tekan Ctrl Shift Enter. Oke, muncul NA karena datanya kosong. Biar NA nya nggak keluar, biasa kita gunakan IFNA. Jadi kalau kita tulis di sini, dia langsung keluar data Santi.
Oke, begitu juga kalau kita tulis di sembarang baris tetap di kolom E. Oke, dia tetap keluar diam. Nah, udah lumayan rapi VLOOKUP-nya, tapi kita belum berhasil menjawab pertanyaan yang di awal. Gimana kalau kita tulis Benny, tapi yang muncul adalah data Benny dalam urutan terakhir. Jadi nama Benny yang terakhir yang muncul, bukan nama Benny di urutan yang pertama. Oke, kalau kita pernah melihat atau menggunakan fungsi sort di spreadsheet atau Google Sheets, itulah sebenarnya yang jadi key atau kunci dari formula yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Bisa dibilang semacam reverse VLOOKUP atau lookup from below gitu ya, atau data yang paling update. Oke, gimana caranya? Kita langsung aja masukkan di sini rumus atau formula sort. Sort itu punya beberapa syarat. Pertama, rentang, kita udah punya ya rentangnya. Ini rentangnya. Terus sortir kolom, kita mau dari kolom berapa. Dan menaik atau menurun urutannya ya. Jadi kalau menaik itu berarti dari kecil ke besar. Kalau menurun sebaliknya dari besar ke kecil. Menaik itu bisa diwakilkan dengan true, tapi kalau menurun bisa diwakilkan dengan false. Kayak gimana? Kita langsung lihat aja. Oke, untuk membuat sort kita membutuhkan data tanggal ini ya. Jadi data tanggal ini akan kita gunakan sebagai kriteria sortnya gitu. Jadi kita mau dibalik datanya bukan dari tanggal 15 ke 16 tapi sebaliknya dari tanggal 16 ke tanggal 15. Oke, makanya kita gunakan kolom ke berapa ini? Kolom kedua ya, karena kolom di sini barusan udah ada semacam pseudo atau kolom buatan gitu ya. Artificial kolom. Kolom 1 itu nama, kolom 2 tanggal. Oleh karena itu di sini kita gunakan kolom 2 atau tanggal sebagai kriteria sort dan kita gunakan false agar dia menurun. Oke, coba Benny 500, apakah betul data Benny yang terupdate adalah 500? Oke, kita coba selanjutnya Budi ya. Budi di urutan pertamanya adalah 1000 dan data paling update-nya adalah 1100. Oke, kita coba. Oke, kita coba lagi Santi. Di urutan pertamanya adalah 500, harusnya dia keluar 1500. Oke, kayak gitu kurang lebih. Nah, bagaimana kalau kita ingin lagi kembali kepada sort yang awal gitu. Jadi kita tuh pengen ngambil data yang pertamanya gitu. Kalau Budi berarti 1000, bukan Budi yang paling update. Ini tinggal diubah aja false jadi true. Oke, perhatikan Santi 500 bukan Santi yang 1500. Oke. Nah, karena tadi kita pengennya emang dari besar ke kecil ya, atau urutannya dari bawah, makanya tetap kita gunakan false. Oke. Pertanyaan lanjutan adalah bagaimana kalau kita nggak punya data tanggal? Oke. Apa yang harus kita gunakan? Jadi di sini kita harus membuat semacam penomoran agar ketika kita tulis nomor 1, 2, dan seterusnya, kita bisa tetap menggunakan kolom ini untuk sort gitu ya. Misalkan kita ganti nama jadi nomor yang tadinya 1, 2, sampai sekian dari kecil ke besar, kita sort secara false atau descending atau menurun, sehingga nanti di sini misalkan 1, 2, 3, 10 gitu ya, dari 10 ke 1 gitu. Kayak gimana caranya untuk membuat penomoran? Kita bisa gunakan penomoran manual kayak gini, atau juga saya bisa gunakan tips yang udah pernah saya buat ya, penomoran otomatis. Coba saya lihat. Nah, di sini ada formulanya, tinggal di copy aja.
Jadi masih ada format tanggal ya, jadi kita hapus dulu formatnya atau langsung kita gunakan format angka. Ada desimal, kita bersihkan dulu, kurangi desimalnya. Oke, lihat secara otomatis dia langsung bisa sort dengan menggunakan kolom A atau kolom indeks kedua ya. Kita coba lagi menggunakan data asmara ya. Jadi kalau data penjualan asmara yang pertama itu adalah 1000, sedangkan data update-nya adalah 800. Oke, kita lihat kalau kita tuliskan asmara di sini harusnya yang muncul 800. Oke, demikian tips untuk membuat VLOOKUP. Dia jadi mengindeks dari bawah gitu ya, atau reverse, atau dari data yang paling update. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.